Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Aisyah Juliana. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu ya, mengenai materi SBDP yang ada di tema 9, subtema 3, pembelajaran 2, 5, dan 6. Dengan kompetensi dasar di 3.4 dan 4.4, yaitu kita akan memahami karya seni rupa daerah dan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini itu apa? Ya, ini adalah gambar batik Cirebon. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa. Nah, oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan negara lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Nah, ada yang tahu apa itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi, contohnya itu seperti ukiran kayu, keramik, dan patung. Nah, di sini ada gambar gerabah dan kasongan Yogyakarta, serta ada gambar ukiran kayu dari Jepang. Ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Nah, ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama itu bersifat kedaerahan, lalu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yaitu mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, lalu dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Nah, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, fungsi dari karya seni daerah yang pertama itu ada fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual sendiri sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Nah, di sini juga ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Lalu, berdasarkan jenisnya, seni rupa ini dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya, lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya, batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Coba Ibu ingin bertanya, lukisan termasuk ke dalam karya seni rupa berapa dimensi ya? Lalu, patung kira-kira termasuk ke dalam karya seni rupa berapa dimensi? Iya, betul, lukisan banyak yang mengandung karya seni rupa 2 dimensi dan patung mengandung karya seni rupa 3 dimensi.
Lalu, sekarang kita akan mengenal batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihasilkan dengan motif hias jumputan. Nah, kain hias jumputan ini tidak selalu ditemukan di Bali, ada di beberapa daerah lainnya juga. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka buku tema halaman 168 sampai 170. Di sana ada cara-cara membuat batik jumputan. Nah, anak-anak identifikasilah alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kain jumputan. Nah, setelah kita membahas mengenai kain jumputan atau batik jumputan, ini juga ada batik dengan teknik perintingan sederhana. Tadi itu cara membuatnya tidak jauh dari kain yang diikat lalu dicelupkan, sedangkan untuk membatik dengan teknik perintangan sederhana itu yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat pola gambar pada kain. Setelahnya, menutup bagian gambar dengan lilin, lalu menyiapkan larutan untuk merendam kain, dan terakhir mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, setelah ini kain tersebut dapat dijemur. Nah, alhamdulillah pembelajarannya telah selesai. Apabila ada materi yang masih anak-anak kurang pahami, bisa ditanyakan kepada orang tua atau kepada guru kelasnya ya. Pembelajarannya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.